Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Analis, perkenalkan nama saya Adrian Idrisian. Saya Asal Gunawan. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan membuat sebuah video tentang teks prosedur cara menentukan kadar persen asam asetat dalam sampel cuka makan. Simak terus videonya. Sebelum memulai praktek, seorang analis wajib menggunakan APD, yaitu alat pelindung diri, contohnya masker, sarung tangan, jas lab, dan sepatu lab. Alat yang digunakan yaitu Adapun bahan-bahan yang digunakan adalah sebelum melakukan praktek, sebaiknya alat-alat dibilas menggunakan Aquades. Dan jangan lupa bekas bilasan dibuang ke tempat limbah. kita akan membuat larutan asam oksalat 0,1 sebanyak 50 ml. Timbang asam oksalat sebanyak 0,315 gram di atas kaca orloji menggunakan raca analitik. Pertama, lihat mata kucing atau waterpass. Kedua, bersihkan neraca. Lalu, hidupkan neraca. Empat, pertama-tama masukkan kaca arloji ke dalam neraca. Tutup kembali neraca. Tunggu sampai ada tanda bintang. Dan inilah adalah bobot kosong kita. Ini adalah bobot kosong kaca arloji. Ingat, jangan lupa dicatat. Ini merupakan bobot kosong yang telah kita dapatkan dari kaca arloji. Lalu kita tambahkan dengan bobot zat yang akan kita timbang, yaitu asam oksalat sebanyak 0,3150 gram. Lalu kita tambahkan menggunakan kalkulator. Nah, hasil dari ini merupakan bobot patokan yang akan kita timbang. Kita akan menimbang sesuai dengan bobot patokan, yaitu 34,6527. Ini merupakan bobot yang kita timbang. Jangan lupa dicatat. Keluarkan kaca arloji dari neraca. Tutup kembali neraca dan matikan. Setiap melakukan penimbangan, kita harus menuliskan di buku log. Nah, kita telah mendapatkan bobot real yaitu 34,6534. Nah,
kita akan mencari berapa sih bobot zat asam oksalat yang kita timbang, yaitu bobot real dikurang bobot kosong, yaitu 34,6534 dikurang 34,3377. Kita hitung menggunakan kalkulator, yaitu 34,6534 kurang 34,3377 sama dengan 0,157 gram. Nah, selanjutnya kita akan menentukan normalitas dari asam oksalat yang telah kita timbang. Adapun rumusnya yaitu N sama dengan BT per BE dikali 1000 per volume dalam mili. Nah, BT yang hasil kita timbang yaitu 0,3157 per BE dari asam oksalat yaitu 63 dikali 1000 per 50 volume yang akan kita buat. Adapun hasilnya yaitu 0,1002 atau 0,1002 grad per liter. Siapkan pelarut Aquades yang akan digunakan. Pindahkan asam oksalat yang sudah ditimbang ke dalam beker gelas dengan bantuan botol semprot. Aduk sampai larut. Apabila seluruh kristal asam oksalat sudah larut, pindahkan ke dalam labu ukur 50 ml dengan bantuan corong dan batang pengaduk. Bilas beker gelas menggunakan Aquades dan masukkan ke dalam labu ukur sebanyak 3 kali. Tambahkan Aquades ke dalam labu ukur dengan bantuan botol semprot. Himpitkan labu ukur hingga tanda batas labu. Seka dengan tisu sisa-sisa larutan yang menempel di dalam labu ukur. Homogenkan larutan dengan membolak-balik labu ukur sebanyak 30 kali. Kita akan membuat larutan NaOH dengan konsentrasi 0,1 sebanyak 100 ml dengan teknik pengenceran. Sebelum melakukan pengenceran, sebaiknya kita menghitung terlebih dahulu larutan NaOH yang akan kita ambil. Kita akan membuat larutan NaOH dengan konsentrasi 0,1 dari 2N sebanyak 100 ml. Adapun rumusnya yaitu V1 dikali N1 sama dengan V2 kali N2. 0,1 dikali 100 ml sama dengan volume yang akan kita pipet dikali 2N. Nah, jadi 0,1 kali 100 dibagi 2 sama dengan 5 ml. Jadi yang kita ambil larutan NaOH 2N sebanyak 5 ml. Adalah labu ukur 100 ml ditambahkan sedikit Aquades. Ambil larutan NaOH normalitas 2N dengan bantuan pipet ukur 5 ml dan filler. Jangan lupa dibersihkan agar volumenya tidak bertambah. Lalu masukkan larutan NaOH ke dalam labu ukur 100 ml. Nah, sebelum melakukan standarisasi, buret kita bilas dengan sedikit larutan NaOH.
Lalu kita isi buret yang sebanyak 50 ml dengan larutan NaOH dengan menggunakan bantuan corong. Lalu kita menurunkan sampai batas 0, sampai garis 0. Jangan lupa ditampung dengan beker gelas bersih. Dan jangan lupa untuk disekat agar tidak bertambahnya volume. Selanjutnya, kita ambil larutan asam oksalat sebanyak 10 ml menggunakan pipet volume 10 ml dan bantuan filler. Masukkan ke dalam Erlenmeyer. Dan isi lagi larutan asam oksalat ke Erlenmeyer yang kedua dengan menggunakan pipet volume 10 ml dan bantuan filler. Dan kita tambahkan 2 tetes atau sampai 3 tetes indikator PP. Pastikan di dekat keran buret ini tidak ada gelembung udara. Dan kita akan mencatat dimulai dari manakah kita titrasi. Kita mulai dari 0. Titrasi dengan larutan NaOH yang sudah Anda disiapkan dalam buret. Kita titrasi sampai menemukan sampai titik akhir titrasi pink seulas atau pink muda. Ini merupakan warna titik akhir titrasi yaitu pink seulas atau pink muda. Lalu jangan lupa dicatat hasil titrasi kita yaitu dengan cara melihat dengan sejajar mata. Yaitu hasil titrasi kita yaitu 9,9. Dari 0 sampai 9,9. Lakukan hal yang sama dengan Erlenmeyer yang kedua. Dan jangan lupa dicatat titik awal kita titrasi atau volume awal kita titrasi. Dan dilihat meniskus titik akhirnya yaitu di 19,9. Ini
inilah dia warna yang hasil standarisasi kita. Nah, selanjutnya kita akan menentukan konsentrasi NaOH yang telah kita titrasi. Volume pertama titrasi kita yaitu 0 sampai 9,9 berarti 9,9 mili. Yang kedua 9,9 sampai 19,9 berarti 10 mili. Selanjutnya kita mencari rata-rata volume titrasi. Adapun rumusnya yaitu V1 ditambah V2 dibagi 2. 9,9 ditambah 10 dibagi 2 sama dengan 9,95 mili. 9,95 mili merupakan rata-rata volume titrasi. Adapun rumus konsentrasi NaOH yang telah kita titrasi yaitu N1 dikali V1 sama dengan N2 dikali V2. N1 nya 0,1002 didapatkan dari normalitas asam oksalat yang telah kita timbang dikali 10 mili. 10 mili yang kita pipet, N2 yang akan kita cari dikali 9,95 mili hasil volume titrasi. Adapun hasilnya yaitu 0,1007 grad per liter. Jadi konsentrasi dari NaOH standarisasi yaitu 0,1007. Beker gelas ke dalam neraca. Tutup kembali neraca. Dan ini bobot kosong dari beker gelas. Lalu ambil sampel menggunakan pipet tetes, lalu dimasukkan ke dalam beker gelas sesuai bobot patokan. Kita akan memasukkan sampel cuka makan yang ditimbang adalah 5 gram ke dalam labu ukur 100 ml. Lalu masukkan Aquades dengan bantuan corong ke dalam labu ukur 100 ml sampai batas meniskus. Jangan lupa diseka. Tutup lalu memungkinkan sebanyak 30 kali. Siapkan 2 elemen untuk titrasi duplo. Masukkan tadi sampel cuka makan sebanyak 10 ml dengan menggunakan pipet volume dengan bantuan filler. Jangan lupa untuk diseka atau dilap agar volumenya tidak bertambah. Setelah itu kita tambahkan indikator sebanyak 2 tetes. Jangan lupa lihat volume, lalu catat.
Ini dia warna dari merah muda transparan. Kita baca lagi volumenya 4,9. Nah, lakukan hal yang sama dengan Erlenmeyer yang kedua. Inilah ya hasil yang kedua. Lalu jangan lupa untuk dicatat meniskus dan dilihat dengan sekadar mata. Meniskusnya ini ada di 9,9. Dicatat. Nah, sekarang kita akan menentukan kadar persen asam asetat dalam cuka makan. Adapun rumusnya yaitu Fp dikali Be CH3COOH dikali volume NaOH dikali normalitas NaOH dibagi berat cuka makan dikali 1000 dikali 100%. Nah, Fp yaitu 10. Kita membuat larutan 100 ml. Kita pipet 10 ml, jadi 100 bagi 10 sama dengan 10. Kali 60, Be dari CH3COOH yaitu 60 dikali 4,95 rata-rata volume NaOH dikali 0,1007 dibagi berat cuka makan yang kita timbang dikali 1000 dikali 100% sama dengan 5,9813% asam asetat dalam sampel cuka makan.